Terakhir, kita ekspansi dari dari 2009 sampai 2020 habis resesi, kemudian sekarang ekspansi lagi. Artinya kalau kita betul bisa pintar sampai 10 tahun, kita bisa ekspansi terus sampai 2033. Jadi Anda nggak usah takut prospek jangka menengah ekonomi kita. Itu akan terjadi betul. Karena kebijakan kita pas, menterinya pas lah kira-kira apa ya. Kita punya leading dan economic index yang kita lihat ini, yang leading ini menunjukkan arah ekonomi 6 sampai 12 bulan ke depan. Tadinya turun, ini saya juga khawatir, tapi sekarang udah mulai naik beberapa bulan terakhir. Coincident Economic Index, itu indeks menggambarkan ekonomi sekarang, juga mulai naik. Kalau kita lihat gradiennya meningkat, artinya kita akan memasuki fase pertumbuhan yang lebih cepat. Dan kalau kita jaga lebih bagus, dengan baik, kita akan bisa terus terjadi sampai 2033 nanti. Jadi kelihatannya kita mungkin ada kemungkinan besar, Pak, bisa membawa ekonomi Indonesia ke Indonesia emas, bukan Indonesia suram. Demikian dari saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Menteri Keuangan. Tadi waktu lebih sedikit, tetapi tambahnya waktu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita toleransi, Pak. Apalagi untuk Q1 optimis range-nya 5,6 sampai 6%. Dan memang Q1 adalah kunci. Karena itu dengan adanya THR biasanya kita harus dorong lebih tinggi. Selanjutnya kami persilakan Pak Menko Pangan, untuk kita beri waktu Pak Rosan untuk napas dulu, Pak. Jadi Menko Pangan terkait dengan tadi apa yang disampaikan Bapak Presiden, terutama mengenai koperasi Desa Merah Putih, dan juga kaitannya dengan berapa yang akan dipekerjakan dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga menekan inflasi. Kami persilakan Pak Menko Pangan. Baik Pak Menko, terima kasih banyak para Menteri, Pak Rosan, Bapak Ibu yang saya hormati. Bisa ditayangkan halaman 3. Ya. Akselerasi pertumbuhan sektor pangan untuk tahun depan, target kami, Koperasi Desa Merah Putih dari total 80.000 lebih desa dan kelurahan, tahun 2026 ini yang akan kita bangun selesai dan berjalan itu 30.008. Jadi 30.008 koperasi desa dan kelurahan yang akan selesai dan operasional tahun ini. Makanan bergizi ini untuk para pengusaha dan Bapak Ibu yang mungkin ragu-ragu ya terhadap ekonomi Indonesia. Makan bergizi akhir ini yang sebagaimana disampaikan Bapak Presiden tadi akan tercapai mungkin Mei atau Juni ya Pak Kepala Badan, 82,9 juta penerima manfaat. Artinya 82,9 juta penerima manfaat itu akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap sektor real. Satu butir telur satu hari aja maka kita akan memerlukan 82,9 juta butir telur satu hari, belum yang lain-lain. Berikutnya akan dibangun kampung nelayan, jadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, dari 100 yang sudah jadi 85, masih 15 hampir selesai, tapi tahun ini akan diselesaikan 1.000, sampai 2009 diperkirakan akan 5.000 kampung atau desa nelayan. Yang anggarannya kalau 1.000 itu kira-kira 22,5 triliun. Tentu ini akan memberikan dampak terhadap sektor real dan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan nelayan yang luar biasa. Karena selama ini nelayan punya daya tawar yang rendah karena tidak punya dukungan infrastruktur. Besok nelayan akan punya daya tawar yang tinggi karena ada pabrik esnya, ada cold storage-nya, dan ada distribusinya. Itu kampung nelayan, dan setiap kecamatan akan dibangun bioflok sehingga nanti masing-masing kecamatan insya Allah akan swasembada ikan untuk mendukung suplai kepada SPPG. Tadi juga Bapak Presiden sudah singgung sebagian mengenai pengelolaan sampah yang akan menjadi energi listrik yang besar itu waste to energy, itu ada 14%, itu nanti akan dikerjakan oleh
Danantara yang sudah siap 5, tahap 2 akan ada 12 dan tahap 3 akan 7 lokasi. Bapak Ibu sekalian saya hormati, tapi itu baru menyelesaikan 14% yang besar. Tadi yang disampaikan Bapak Presiden juga terbuka, ya. Ada 18% nanti pengolahan organik dan dari sumber lainnya dari desa, di level desa. Ada yang TPS 3R itu yang reduce, recycle dan seterusnya. Ini juga bisa diikuti atau menjadi peluang usaha bagi investor dari manapun saya kira. Ada 29.314, ini 20%. Ini wilayah biasanya memiliki pabrik-pabrik semen, ini bisa di situ ditampung. Ada 41.829, 28% lebih. Ini yang sekarang masih didiskusikan untuk RDF. Tapi ini juga banyak yang mau yang 700 ton per hari, 800 ton per hari sampai 500 per hari juga akan pakai pakai waste to energy. Kalau mereka lagi menghitung, kalau memungkinkan mereka juga mau seperti ini. Jadi di sektor ini banyak sekali target Bapak Presiden 2 tahun harus kita bisa selesaikan. Tentu tidak mudah, perlu kerjasama semua pihak untuk menjadikan Indonesia aman dan bersih yang tadi disampaikan Bapak Presiden. Bapak Ibu sekalian saya hormati, Koperasi Desa Merah Putih jelas, tidak usah ragu-ragu, ada dasar hukumnya halaman 6. Ada Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 1, ada Undang-Undang nomor 25 tahun 1992, PP 7 tahun 2021, ada Impres, ada Kepres, ada Impres 17 2025. Jadi semua aturannya jelas, terang, lengkap. Ya. Jadi kalau dia mengatakan ini tidak kebijakan coba-coba, tidak, karena semua didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, total tadi ada 83.297, tahun ini 30.008 yang akan kita selesaikan, ada 40.000 yang di Pak Menko, yang di kota-kota memang tidak memenuhi standar, tidak sesuai dengan standar yang kita tentukan, karena kalau di desa dia bisa 1.000 meter. Cari tanah 1.000 meter di desa mudah, tetapi kalau di kota agak sulit. Oleh karena itu yang 40.000 ini kita disesuaikan dengan ukuran, kemudian nanti bentuk desainnya akan disesuaikan. Lanjut halaman berikutnya.